Udah? Oke deh, yuk kita mulai. Ini dia 5 prank yang berakhir kematian. Di posisi pertama, ada kejadian memilukan dari seorang remaja berusia 11 tahun, Tyson Benz. Anak kedua dari 3 bersaudara ini akhirnya menggantung diri lantaran tertipu oleh kabar yang didapatnya dari media sosial. Di hari itu, ia mendapat kabar dari media sosial dan SMS bahwa pacarnya telah meninggal dunia akibat bunuh diri. Entah apa yang ada di pikiran Tyson, segera setelah mendapat kabar tersebut, ia pun juga memutuskan untuk bunuh diri. Nyawa Tyson tak tertolong lagi meski sempat dilarikan sang ibu ke rumah sakit. Polisi masih melanjutkan penyelidikan terkait siapa dalang di balik pengirim SMS tersebut. Very sorry and saddened for the family. Korban keisangan berikutnya yang berakhir dengan meregang nyawa adalah Jacinta Saldana. So you're going to be the Queen? Hello, I'm the Queen. Hello, Prince Charles over here, Oh, you're Mummy. Prince Charles. I like your ears. Let's Okay, be serious. let's give this hospital a call Okay. and see if we can get Kate Middleton or maybe even Prince Wills on the phone tonight. So the Okay. number's going in. Oh, jeez, I hope it's... Wanita berusia 46 tahun ini adalah salah seorang perawat yang melayani Kate Middleton di Rumah Sakit King Edward VII yang kala itu tengah mengandung anak keduanya. Perawat malang tersebut tak sengaja mengangkat panggilan telepon dari 2 orang penyiar radio Australia, Mel Greig dan Michael Christian. Kedua penyiar komedian tersebut mengaku sebagai Ratu Elizabeth II dan Pangeran Charles, serta menanyakan kondisi Kate. Dengan polos, Saldana menceritakan kondisi detail Kate pada saat itu. Kate, my darling, are you there? Good morning, Mum. This is the nurse speaking. How may I help you? Hello, I'm just after my granddaughter Kate. I want to see how her little tummy bug is going. She's sleeping at the moment. Setelah sadar bahwa dirinya tengah dijebak dan disiarkan secara live, Saldana seperti merasa bersalah lantaran terlanjur membeberkan informasi yang seharusnya tidak ia sebarluaskan ke publik. Apalagi menyangkut privasi keluarga kerajaan Inggris. 2 hari berselang, Jacinta Saldana ditemukan tewas meregang nyawa di kamarnya dan meninggalkan sebuah surat permintaan maaf. Tragis ya. Korban ketiga ialah Sandy. Kejadian berikut sangat akrab dengan kita dan aku sarankan untuk berhenti dilakukan ya geng, yaitu memberi kejutan berlebihan dan tidak masuk akal saat teman berulang tahun. Musibah ini menimpa Sandy. Pada hari ulang tahunnya yang ke-21, ia diikat di tiang listrik oleh teman-temannya di sebuah lapangan futsal. Tak cukup diikat, Sandy juga disiram dengan air. Mungkin teman-temannya mengira Sandy tengah bercanda saat dirinya tiba-tiba mengalami kejang-kejang lantaran tersengat listrik. Sandy pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun sayang nyawanya tak bisa tertolong lagi. Well, kita harus tahu batasan dalam bercanda ya geng. Kalau udah terjadi kayak gini, pasti jadi beban seumur hidup untuk yang terlibat di dalamnya kan? Posisi berikutnya, ada kematian sia-sia dari seorang pemuda yang haus akan popularitas. Pria tersebut adalah Pedro Ruz, seorang pemuda asal Minnesota yang bercita-cita menjadi YouTuber terkenal. Saat itu, ia mengumumkan lewat Twitter bahwa ia dan pacarnya akan membuat video eksperimen tentang pistol Desert Eagle 50 caliber. Ia berharap dengan adanya video tersebut, subscribernya akan bertambah banyak dan membuatnya terkenal. Namun sayang, apa yang terjadi kemudian tak sesuai harapan. Ketika Ruz berdiri menutup dadanya dengan sebuah buku yang sangat tebal, peluru yang ditembakkan langsung oleh kekasihnya tersebut tetap meluncur menembus dadanya. Dan seketika itu pula, Pedro Ruz meninggal dunia. Semoga bisa menjadi pelajaran berharga ya geng. Kalau mau terkenal, gak perlu gitu-gitu amat caranya. Prank yang terakhir ini diakui sebagai salah satu kebodohan yang seharusnya bisa dihindari, yaitu menutup papan rambu lalu lintas. Inilah kebodohan yang dilakukan oleh 4 orang remaja di Ohio. Mereka menutup tanda stop dengan plastik hingga tak tampak sama sekali. Malangnya, yang menjadi korban prank tanpa diduga adalah 2 orang nenek kakak beradik yang tengah mengendarai mobil. Lantaran tak melihat adanya larangan berhenti, mereka pun tetap memacu mobil. Akhirnya, terjadilah kecelakaan yang merenggut nyawa Jin Shi, sang pengemudi mobil naas berusia 81 tahun, dan juga sang kakak yang berusia 85 tahun, Mary Spangler. Oleh perbuatannya itu, keempat remaja pelaku prank tak henti-hentinya merasa bersalah dan diganjar hukuman 4 tahun penjara.